Oke, halo hai teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Darmawan Media. Dan kalau sebelumnya kita sudah belajar bahwa uang itu bukanlah sebuah tujuan, dan kita sekarang akan belajar sesuatu hal yang lebih cerdas lagi, yang lebih logik lagi, yang lebih satu step di atasnya lagi, bahwa judul kali ini adalah Si Pencari Uang. Kan saya sudah janji di video sebelumnya kita akan bahas tentang transportasinya nih. Bagaimana cara kita mendapatkan uang, kita akan bedah transportasi apa nih yang cepat, yang bagus, yang besar, yang efektif untuk mendapatkan uang sehingga tujuan kita cepat tercapai. Kebanyakan orang masih berpikir bahwa kita adalah pencari uang. Diri kita adalah si pencari uang. Kalau kamu nggak kerja, kamu nggak dapat uang. Kalau kamu nggak pergi ke company, ke perusahaan untuk bekerja di orang, kamu nggak dapat uang. Kalau kamu nggak keluar rumah, kamu nggak dapat uang. Sorry, itu sudah kuno. Itu sudah jadul, bro. Zaman sekarang, kita harus melek finansial. Kita harus ngerti aset. Kita harus ngerti bisnis. Kita nggak boleh ngandelin satu pendapatan. Kita nggak boleh ngandelin satu income. Kalau tiba-tiba kamu di PHK, kamu akan kehilangan seluruh dari income kamu. Kamu siap? Jadi satu income itu adalah sebuah kekhawatiran yang kamu harus pahami. Satu income itu kamu harus mulai panas dingin dan gemetaran. Kamu nggak boleh hidup dengan satu income. Kamu harus hidup dengan banyak income supaya uangnya cepat tercapai dan tujuannya cepat kamu raih. Seperti itu. Karena hidup ini singkat, bro. Hidup ini singkat, teman-teman. Jadi kita harus bedah si pencari uang ini. Kebanyakan orang berpikir hanya kita yang mencari uang, diri kita yang mencari uang. Kalau hanya berpikir seri, tidak paralel, maka sampai kapanpun tujuan kalian tuh lama dicapainya. Mungkin di usia tua kalian akan baru mencapainya. Apakah itu hidup yang kalian mau? Ya kalau mau ya nggak apa-apa, silakan, jangan nonton video ini. Tapi kalau pengen sesuatu hal yang berpikir kritis lebih cepat, lebih baik, lebih efektif, kalian harus mulai asah pola pikir teman-teman, asah pola pikirnya menjadi lebih cerdas. Karena zaman sekarang yang besar itu bisa kalah sama yang cepat, teman-teman. Si pencari uang ini kita harus bedah bahwa mindset kuno, pergi bekerja, kita yang bekerja, diri kita yang itu sangat mengandalkan waktu yang lama. Kita harus bertahap naik, dari diri kita naik. Itu it's okay, tapi itu lama. Berpikir cerdasnya adalah kita harus membagi diri kita menjadi 1000. Kan nggak bisa, tapi kalau diri kita ini bisa dipotong-potong jadi 1000 lalu mereka bekerja dan menghasil uangnya buat kita, itu kan oke ya. Tapi diri kita masalahnya gak bisa dibagi-bagi jadi 1000 orang. Yang kita bisa bagi adalah asetnya, teman-teman. Aset. Jadi it's okay untuk pertama-tama kita bekerja untuk dapat uang, untuk dapat gaji, untuk dapat profit, kita bekerja. Tapi hasilnya jangan langsung dihabiskan. Kalian harus investasikan. Investasi adalah membagi diri Anda menjadi banyak. Jadi bukan cuma Anda yang bekerja, uang Anda yang bekerja. Dari uang Anda belikan bisnis, bisnisnya yang bekerja. Dari uang Anda kalian belajar suatu skill baru, kalian mempunyai skill baru, income Anda menjadi naik. Jadi hasil Anda bekerja dari satu diri ini kalian simpan dan investasikan, lalu kalian bisa memiliki banyak paralel untuk mendapatkan uang, teman-teman. Kita bedah lebih dalam lagi ya. Contohnya, misalkan saya suka usaha peternakan. Peternakan itu adalah suatu bisnis yang mengubah diri kita yang bekerja, tapi ini diubah melalui hewan, teman-teman. Jadi yang mindset kita yang harus bekerja, saya ubah menjadi hewan yang bekerja. Saya suka peternakan misalkan ayam, sapi, bebek, lele, dan itu segala macam. Saya suka karena mereka yang bekerja. Mereka yang menghasilkan uang untuk saya. Jadi kita ambil salah satunya, misalkan peternakan sapi. Sapi yang bekerja untuk menghasilkan susu, susunya menghasilkan uang. Jadi dari selain diri saya yang bekerja untuk menghasilkan uang, ada juga binatang yang bekerja untuk menghasilkan uang untuk saya. Ada juga saya berinvestasi di saham. Uang menghasilkan uang. Jadi dari situ udah punya 3 keran income yang harusnya bisa lebih menstabilkan income teman-teman. Jadi nggak hanya satu, teman-teman, zaman sekarang nggak hanya satu, 3 pun saya rasa cukup kurang itu, teman-teman. Kita harus punya lebih dari 5, kita harus punya banyak supaya
supaya kita makin banyak, makin safety teman-teman, makin aman. Kita kehilangan satu income, oke lah, nggak ada masalah. Kita masih punya 4 gitu. Tapi kalau kita cuma punya 1, kita hilang 1, mati hidup kita, hilang. Kita mau ngapain, mulai dari nol lagi. Aduh, itu susah teman-teman. Jangan pakai strategi yang kayak gitu. Kita harus punya backupan. Dalam hidup ini kita harus selalu punya backup plan. Jadi kita harus punya cadangan. Kalau yang 1 hilang nggak masalah, kita masih ada backupan kok, masih banyak. Jadi pemikiran cerdas seperti itulah yang harus kita tanamkan. Jadi sekarang orang pinter tuh kalah sama orang cerdas teman-teman. Kalau orang pinter di satu pekerjaan aja, ketika dia cut off dari pekerjaan, dia sudah tidak punya pendapatan. Tapi kalau orang cerdas, dia membuat banyak income teman-teman. Membuat banyak income, kalau hilang 1 nggak ada masalah teman-teman. Yang orang cerdas lakukan ini adalah membuat income menjadi banyak, dan tidak hanya banyak tapi juga membesarkan teman-teman. Jadi contoh, misalkan teman-teman punya keran income 5 income yang kalian bisa sebar. Kalian bekerja, kalian investasi saham, kalian punya bisnis A, B, C. Misalkan 5-5-nya ini jeleknya UMR lah. Misalkan 5-5-nya ini menghasilkan UMR berapa, misalkan 5 juta, itu udah 10, 20, 25 setiap bulan. Jadi kalau kalian pecah jadi 5 pendapatan, itu jadi agak besar teman-teman. Kita ambil contoh kecilnya UMR. Tapi kalau misalkan kita ambil contoh besarnya, ini 4-nya bisa growing, artinya ya udah, misalkan gaji nggak naik-naik 5 aja, tapi 4 ini yang kalian usahakan bisa naik jadi 10, 20, 30, 40, 45 juta teman-teman setiap bulan. Terus ini bisnis teman-teman dan investasinya bisa naik lagi jadi 15 per bulan atau 20 per bulan, 20, 40, 60, 70, 80, 85 juta per bulan. Meskipun gaji kalian 5 juta UMR, tapi kalian bisa punya passive income 80 juta per bulan. Apa nggak enak teman-teman? Jadi zaman sekarang orang pintar kalah sama orang cerdas. Kita harus berpikir kritis, efektif, dan cerdas. Harus cerdik lah kita dalam hidup ini. Nggak boleh kita berpikir bergantung sama satu income, satu orang, itu kita nggak boleh lah. Kita harus punya banyak plan teman-teman ya. Jadi itu hal yang membuat tadi kendaraan teman-teman bukan cuma cepat, tapi juga banyak, tapi juga pesat. Sehingga uangnya besar, tujuan kalian itu bisa ditarik cepat. Yang tadinya umur 50 jadi bisa 30, yang tadinya mau umur 70 jadi bisa umur 20. Who knows teman-teman. Jadi lebih cepat. Kalau kalian dapetin lebih cepat kan siapa yang enak? Teman-teman juga kan. Video ini kalau bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa tungguin video di Darmawan Media selanjutnya. Bye bye.